I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strong. Pada suatu hari, ada sebuah desa yang bernama Duet. Di desa itu terdapat sepasang suami istri bernama Pak Sujoko dan istrinya yang bernama Bu Retno. Mereka sangat dibenci orang-orang desa karena sering mengutang ke tetangga dan utangnya tidak pernah dibayar. Setiap Pak Sujoko dan istrinya meminta pinjaman ke tetangga, tetangganya tidak mau meminjaminya karena mereka sudah terlalu sering. Beberapa bulan kemudian, sang istri hamil. Saat kehamilannya memasuki 2 bulan, sang istri mengidam buah mangga apel yang ada di kebun Pak RT. Karena merasa malu akibat hutang yang dia punya terlalu banyak, akhirnya Pak Sujoko pun mencarikan buah mangga apel itu di pasar. Sesampainya di pasar, Pak Sujoko mendatangi penjual buah mangga apel. "Permisi, saya mau beli mangga apelnya 1 kilo, ucap Pak Sujoko. "Iya, ini harganya 30.000 Pak, balas si penjual. Pak Sujoko pun terkejut mendengar harga buah itu. "Ah, ya sudah, maaf saya tidak jadi beli. Uang saya tidak cukup untuk membeli buah mangga apel itu." Karena si penjual merasa kasihan kepada Pak Sujoko, akhirnya si penjual memberikan sedikit buah mangga apel itu kepada Pak Sujoko. Pak Sujoko heran kepada dirinya sebab dulu ketika ia meminta bantuan kepada orang-orang, semua orang tidak mau membantunya. Sesampainya di rumah, Pak Sujoko memberikan buah mangga apel itu kepada istrinya. "Ini buah mangga apelnya yang kamu minta," ucap Pak Sujoko. "Dari mana kamu dapatkan buah mangga apel ini?" tanya-tanya sang istri. "Aku mendapatkan buah mangga apel ini dari pasar," jawab Pak Sujoko. Mendengar jawaban dari Pak Sujoko, sang istri menangis. Sang istri tidak mau makan buah itu jika bukan buah mangga apel yang ada di kebun Pak RT itu. "Maaf, jangan menangis. Aku akan pergi mencarikan buah mangga apel itu di kebun Pak RT." Setelah mendengar perkataan Pak Sujoko, sang istri pun diam dari tangisannya. Maka Pak Sujoko pun pergi ke rumah Pak RT. Sesampainya di rumah Pak RT, "Apa yang membuat Pak Sujoko datang kemari?" tanya Pak RT. "Maaf Pak, jika Pak RT punya belas kasihan, apa boleh saya meminta buah mangga apel yang ada di kebun Pak RT itu?" jawab Pak Sujoko. "Untuk apa kamu meminta buah mangga apel itu?" tanya lagi Pak RT. "Untuk dimakan oleh istriku yang sedang hamil Pak," kata Pak Sujoko. "Oh ya sudah, ambil saja buah mangga apel itu di kebun sana," kata Pak RT. Maka ambillah beberapa buah mangga apel itu oleh Pak Sujoko. "Terima kasih Pak RT sudah diberikan buah mangga apel ini." Lalu Pak Sujoko pun pulang ke rumah dan memberikan buah mangga apel itu kepada istrinya. Kemudian, saat usia kandungan istrinya memasuki 7 bulan, istrinya mengidam lagi buah jeruk. Mendapatkan buah jeruk itu untuk istrinya, Pak Sujoko pun mencarikan buah yang istrinya minta. Sesampainya di pasar, ketika Pak Sujoko sedang memilih-milih buah jeruk yang akan ia beli, tiba-tiba ada beberapa penjual yang mendatangi Pak Sujoko dan memberikan beberapa pakaian dan sedikit makanan. Para penjual itu memberikan barang-barang itu atas dasar belas kasih untuk Pak Sujoko dan istrinya. Pak Sujoko sangat berterima kasih kepada para penjual-penjual itu atas pemberian mereka.
Beberapa minggu kemudian, istri Pak Sujoko pun melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Adam. Semasa istrinya hamil, Pak Sujoko dan istrinya mendapatkan banyak barang-barang dari orang-orang. Setelah beberapa tahun kemudian, anaknya sudah tumbuh besar. Anaknya Pak Joko pun mempunyai perusahaan besar di kota. Setelah anaknya sukses, utang-utang Pak Sujoko dan istrinya dilunasi oleh sang anak, dan akhirnya hidup mereka tentram dan bahagia.